Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai ujian praktik SMA Negeri 47 Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Panjalu Bazdairawan dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan laporan praktikum uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita simak videonya. Yang pertama, teori yang mendasari laporan yang saya buat. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Larutan terdiri dari pelarut, solvent, dan zat terlarut atau solut. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yakni larutan yang semua molekulnya terionisasi sempurna. Karena banyaknya ion penghantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya juga kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah yakni larutan yang terionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terionisasi. Dalam larutan, zat non-elektrolit tetap seperti molekul yang tidak bermuatan listrik. Itulah mengapa larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, larutan apa saja yang termasuk dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang kedua, apa perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang ketiga, bagaimana cara larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Yang ketiga, ada tujuan. Untuk mengetahui apakah larutan tersebut elektrolit atau non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang keempat, ada hipotesis. Hipotesis yang saya buat di sini adalah larutan yang merupakan larutan elektrolit akan menghantarkan listrik sehingga muncul gelembung dan dapat menyalakan lampu. Kelima, waktu dan tempat praktikum. Praktikum dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 14.00 bertempat di Emerald Garden, Blok F57, Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Yang keenam, ada alat dan bahan. Dan yang ketujuh, ada cara kerja. Inilah alat dan bahan dan cara kerja yang saya gunakan pada saat saya melakukan percobaan. Tetapi, akan lebih jelasnya saya akan menjelaskan di video berikut ini. Selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini. Yang pertama adalah baterai 9 volt, lalu ada kabel serabut yang kurang lebih panjangnya sekitar 1 meter, lalu ada penjepit buaya yang digunakan untuk menjepit batang karbonnya nanti, lalu ada lampu kecil sebagai penanda apakah larutan tersebut elektrolit atau non elektrolit, dan yang terakhir alatnya ada batang karbon. Pada kesempatan kali ini untuk memudahkan saya akan menggunakan isi dari pensil, yaitu yang berbahan dasar dari grafit yang juga merupakan bagian dari karbon. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada air teh, lalu ada air sabun, lalu ada larutan gula, lalu ada air keran, dan yang terakhir ada larutan garam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara pengerjaan atau cara praktikum. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan bahan-bahan yang tadi kita pakai ke dalam gelas plastik. Lalu kita beri tanda seperti ini untuk memudahkan kita dalam melakukan praktikum. Selanjutnya kita rangkai alat-alat yang telah kita beli dan akan menjadi seperti ini. Step selanjutnya adalah menjepit grafit atau isi dari pensil tersebut ke dalam ujung penjepit buaya di kedua ujungnya. Setelah kita menjepit grafit pada ujung dari penjepit buaya ini, kita harus memastikan apakah lampu tersebut menyala supaya kita tahu apakah rangkaian kita sudah benar atau belum. Oke, setelah kita tempelkan, kita lihat bahwa lampunya menyala yang menandakan ada aliran listrik. Yang pertama kita lakukan adalah mencobanya pada larutan teh. Yang kedua kita akan melakukan percobaan pada air sabun. Yang ketiga kita akan melakukan percobaan pada air keran.
Lalu kita melakukan percobaan pada air gula. Lalu terakhir kita percobaan pada air garam. Nah, tadi merupakan video praktikum kimia yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan membahas data hasil pengamatan dari video tersebut. Data yang saya dapatkan adalah yang pertama, percobaan terhadap larutan teh, kondisi lampu mati dan ada gelembung. Yang kedua, percobaan terhadap larutan sabun, kondisi lampu mati dan ada gelembung. Yang ketiga, percobaan terhadap air keran, kondisi lampu mati dan tidak ada gelembung. Yang keempat, percobaan terhadap larutan gula, kondisi lampu mati dan ada gelembung. Dan yang terakhir, percobaan terhadap larutan garam, kondisi lampu mati dan ada gelembung. Pembahasan dari data yang telah saya dapat adalah, dari data hasil pengamatan bisa kita ketahui termasuk dalam jenis larutan apa yang digunakan dalam pengujian. Larutan yang termasuk elektrolit kuat adalah larutan yang membuat lampu menyala dan menghasilkan banyak gelembung. Larutan elektrolit lemah tetap dapat menghasilkan gelembung tetapi tidak membuat lampu menyala. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung dan tidak membuat lampu menyala. Penyebab tidak menyala lampu pada percobaan di atas adalah karena grafit atau batang karbon yang saya gunakan hanya setebal 2B dan memiliki tingkat kekerasan yang rendah. Dari pembahasan tersebut, saya mendapatkan dua larutan elektrolit. Yang pertama, larutan sabun. Sabun akan membentuk larutan dengan pH basah jika dilarutkan dalam air. Jika dilihat dari daya hantar listriknya, sabun merupakan larutan elektrolit. Sabun dibuat dari reaksi senyawa ester dengan basa kuat. Yang kedua ada larutan garam. Larutan garam yang digunakan pada percobaan ini mengandung KiO3 dan tidak terionisasi sempurna dalam air. Karena tidak terionisasi sempurna, ion-ion dalam larutan tidak bisa menghantarkan listrik dengan sempurna sehingga hanya timbul gelembung dalam larutan. Selanjutnya, dari pembahasan, saya mendapatkan 3 larutan non-elektrolit. Yang pertama ada air teh. Air teh tidak termasuk larutan elektrolit dan tidak mengandung ion, sehingga teh merupakan larutan non-elektrolit. Saat percobaan, larutan teh menghasilkan busa karena teh mengandung saponin, senyawa glikosida tumbuhan yang menimbulkan busa. Busa dari saponin itu bisa mengaburkan hasil percobaan. Yang kedua ada air keran. Air keran atau air murni adalah air yang memiliki jumlah kandungan H2O mendekati 100%. Air murni hanya sedikit sekali mengalami ionisasi, yaitu dengan konsentrasi sangat kecil, sekitar 1 kali 10 pangkat minus 7 M, sehingga sulit untuk menghantarkan listrik. Dan yang terakhir adalah larutan gula. Larutan gula C12H12, maksud saya C12H22O11 dalam percobaan tidak menyalakan lampu. Ion-ion dalam gula tidak terionisasi, namun hanya berubah wujud saja. Karena ion-ion dalam gula tidak dapat menghantarkan listrik, maka larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Sama seperti teh, larutan gula juga memiliki saponin sehingga hasil percobaan pada larutan gula menghasilkan sedikit gelembung. Lanjut, kita akan menjawab beberapa pertanyaan fisika yang telah diberikan di lembar soal kemarin. Yang pertama pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan, dapat dihasilkan lampu yang dapat menyala dan tidak dapat menyala. Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi ditinjau dari konsep arus listrik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan sifat dalam menghantarkan listrik, bahan dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Begitu juga larutan dibedakan menjadi 2, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Yang kita dapat ketahui adalah larutan elektrolit ini merupakan larutan yang bersifat konduktor atau dapat menghantarkan listrik, sementara larutan yang bersifat isolator adalah larutan yang bersifat non-elektrolit. Jadi sederhananya lampu dapat menyala di larutan elektrolit. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan, larutan mana sajakah yang termasuk ke dalam konduktor dan larutan mana sajakah yang termasuk ke dalam isolator? Oke, dari percobaan yang telah saya lakukan dan data yang sudah saya sampaikan, ada 4 larutan yang bersifat konduktor, yaitu larutan teh, larutan sabun, larutan gula, dan juga larutan garam. Kenapa 4 larutan tersebut bisa dikatakan konduktor? Karena larutan tersebut menghasilkan gelembung yang bersifat elektrolit. Tetapi mengapa dari 4 larutan tersebut tidak ada lampu yang menyala?
itu karena konsentrasi larutan yang berbanding air yang tidak sebanding atau lebih banyak perbandingan airnya. Lalu selanjutnya larutan yang bersifat isolator adalah air keran. Air keran tidak menghasilkan gelembung sama sekali dan juga tidak menyalakan lampu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan fisika yang ketiga yang berbunyi, jelaskan mengapa konduktor dapat menghantarkan arus listrik ditinjau dari konsep fisika. Jawaban saya adalah konduktor dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki banyak elektron valensi. Sebuah bahan akan dikatakan konduktor jika memenuhi beberapa syarat yang sebagai berikut. Yang pertama, bahan tersebut memiliki konduktivitas yang baik. Yang kedua, memiliki koefisien muai panjang yang kecil. Yang ketiga, memiliki modus kenyal atau elastisitas yang besar. Dan yang terakhir, memiliki kekuatan mekanis atau kekuatan tarik yang besar. Sebuah konduktor tetap memiliki hambatan listrik. Besarnya hambatan listrik dipengaruhi oleh hambatan jenis atau P, luas penampang, dan panjang dari sebuah konduktor. Yang kesembilan, saya akan menyampaikan simpulan dan saran yang saya dapat setelah melakukan praktikum ini. Simpulannya, yang pertama, daya hantar listrik merupakan kemampuan suatu zat untuk memindahkan arus listrik. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Proses hantaran listrik dalam larutan terjadi dipengaruhi oleh terbentuknya ion-ion dari proses ionisasi. Suatu larutan akan terurai menjadi kation dan anion. Kation menangkap elektron pada katoda, sedangkan anion melepaskan elektron pada anoda. Terjadi perpindahan elektron sehingga larutan menghantarkan arus listrik. Yang keempat, pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik, yaitu jika konsentrasi semakin kecil, maka daya hantar listrik suatu larutan akan semakin besar. Dan jika konsentrasi besar, maka daya hantar listriknya kecil. Saran setelah melakukan percobaan. Pertama-tama, selalu perhatikan prosedur keselamatan sebelum dan sesudah melakukan percobaan. Yang kedua, usahakan alat dan bahan berada di dekat tempat percobaan karena akan memudahkan dalam proses percobaan. 3. Beri label pada gelas larutan agar tidak tercampur. 4. Selalu bersihkan serta haluskan batang karbon sebelum dan sesudah praktikum. 5. Bersihkan tempat dan alat-alat sebelum dan sesudah percobaan dan selalu berhati-hati dalam melakukan percobaan. 6. Jika ingin lampu menyala, maka gunakan grafit atau isi pensil yang memiliki ketebalan 7B sampai 8B dan tingkat kekerasan yang tinggi. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka atau web-web yang saya gunakan untuk mencari info dalam membuat laporan ini. Sekian video pembahasan laporan uji larutan elektrolit dan non-elektrolit yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.